Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarul Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS soal A kelompok A, kelompok satu A, soal nomor satu. Oke, buatlah dua array integer dengan ukuran n bilangan, lalu isilah dan cetaklah bilangan irisan dari dua array tersebut. Ya, di sini ada deskripsi program ya. Jadi program C++ ini tuh bertujuan untuk mencari gitu dan menampilkan irisan dari dua array yaitu elemen yang terdapat di kedua array. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah elemen dalam array, lalu membacakan elemen-elemen dari dua array, yaitu A dan B. Setelah kedua array diinputkan, program melakukan pencarian elemen yang sama dengan membandingkan setiap elemen dalam A dengan setiap elemen dalam B menggunakan dua loop bersama. Jika ditemukan bersamaan, kesamaan, elemen tersebut dicetak sebagai bagian dari irisan. Program ini sederhana namun kurang optimal karena membandingkan setiap elemen satu per satu tanpa memperhitungkan kemungkinan duplikasi dalam hasilnya. Gitu. Di sini ada sedikit ya. Jadi variabelnya itu ada array, ada A, array A dari nol sampai N. Dan juga ada array B dari nol sampai N, ya bertipe integer. Terus ada variabel lain selain selain array itu ada I, J, dan N bertipe integer. Kita begin, sini kita read N ya. Tuh, untuk menginput berapa sih jumlah array yang kita mau, jumlah array yang bakal kita pakai atau enggak jumlah data lah ya. Gitu. Terus kita masuk ke dalam loop itu ya, for I sama 0 sampai n-1 gitu. Jadi di sini misalnya kita input read-nya itu 5 ya teman-teman. 5 berarti kan kalau kita cek di perorangan for berarti I itu sama dengan 0. Terus I lebih kurang dari sama dengan 5. Kurang 1 berarti I 5 0 kurang dari sama dengan 4. Terus read AI ya artinya dia bakal dari I 0 sampai I 4. Berarti total ada 5 data ya gitu. Terus keluar dari perulangan dia bakal nyimpen nih berapa sih nilai dari variabel A ketika dia 0 sampai 4 gitu. Dan untuk yang elemen array B juga hampir sama seperti yang A gitu. Langsung saja kita lewatkan deh. Kita masuk ke perulangan nih untuk menentukan apakah ada irisan atau tidak gitu. Dengan cara berarti sama dengan 0 sampai n-1. Nah, tadi 5 berarti 4 ya. Berarti kita bagiin terus J sama dengan 0 sampai 4. Terus dia cek nih apakah eh, AI sama BJ itu sama. Gitu. Kalau sama ya berarti dia bakal dicetak. Kalau enggak ya dia nggak bakal dicetak. Nah, maksudnya tuh irisan berarti kan ketika nilai array dari A dan B itu sama, berarti di kedua array itu ada dong berarti nilai dari variabelnya itu artinya sama-sama punya nilai bisa dibilang itu sebagai irisan gitu. Terus dia kalau dia break gitu, walaupun dia break dia tetap terjadi perulangan ya sampai dia ngecek apakah sampai selesai. Terus program berakhir gitu. Flowchartnya itu seperti ini ya kita start kita input 5 terus dia bakal ngecek nih apakah dia bakal terjadi perulangan yang dimana perulangan I sama dengan 0 sampai 4. Terus kita bakal input nih berapa sih eh, apa aja sih variabel yang ada di matriks A I gitu I plus plus
sampai dia itu I5. Ketika dia I5 bakal keluar tuh hasil dari read atau scene dari AI gitu ya. Terus dia masuk ke perulangan untuk kita input B ya gitu. Ini kita pakai J gitu. Ini harusnya J ya. Terus kita masukkan J nih. Perulangan J yang dimana J sama dengan 0 sampai 4 gitu. Terus dia kita bakal suruh input nih dari eh, indeks array 0 sampai 4 gitu. Sampai kita menghasilkan data berupa sekitar 5 data gitu. Kalau ketika indeks 5 atau sama I sama dengan 5 itu bakal bernilai false ya. Ini harusnya bernilai false gitu. Jadi bakal false itu bakal di sini terus dia bakal nyambung ke perulangan untuk dia ngecek apakah itu merupakan irisan atau tidak gitu. Terus dia bakal I sama dengan 0 to N min 1 atau ketika I sama dengan 0 sampai 4 gitu. Terus dia masuk ke perulangan J yaitu J sama dengan 0 sampai 4. Terus dia ngecek tuh ketika AI dan AI sama dengan BJ itu. Ketika A-nya itu I, A1, A0 berarti dia bakal ngecek tuh A, A0 sama B0 tuh apakah sama gitu. Kalau dia nggak sama ya udah dia programnya bakal jalan tanpa melakukan sintaks tambahan gitu. Jika itu benar ya maka dia bakal ada sintaks tambahan untuk berupa cout untuk menampilkan variabel irisan tuh UCI plus plus setelah dia itu J-nya itu bernilai 5 maka dia langsung false dan di sini I plus plus dia bakal ngasih terus sampai I-nya itu dari 0 sampai 4 ketika I-nya itu 5 ya dia bakal bernilai false dan program. Oke, di sini ada coding programnya yaitu kita gunakan encrypt iStream header ya. Sini ada using an namespace std. Ini fungsi utamanya ini ada data tipe integer yaitu nij. Terus kita masukin ini nilai dari variabel n. Terus di sini ada array yaitu array an, bn yang bertipe integer. Masuk ke dalam perulangan for untuk menginput nilai dari array ai gitu. Terus ini masuk ke dalam perulangan for j ya untuk menginput nilai dari variabel bj. Terus di sini ada beberapa operasi irisannya gitu ya. Untuk penjelasan programnya itu seperti ini. Build IOStream itu adalah untuk mengimpor untuk operasi input dan output. Terus integer itu ya in di sini juga kita akan mendeklarasikan variabel untuk jumlah elemen dan perulangan gitu. Terus kita juga akan diminta untuk input nih jumlah elemen dalam array. Terus kita deklarasikan dua array dengan ukuran n. Terus di sini ada perulangan for i. Jadi, perulangan ini adalah untuk menginput elemen ke dalam array. Perulangan ini juga untuk menginput elemen ke dalam array B. Untuk ini itu adalah untuk memeriksa itu setiap elemen dari A gitu. Terus untuk perulangan ini itu untuk membandingkan dari elemen A, array AI dengan semua elemen B gitu. Terus kita menggunakan if itu untuk menentukan apa saja sih irisannya itu. Terus ini untuk break itu untuk menghentikan loop setelah menemukan elemen yang agar tidak menciptakan duplikasi. Terus menampilkan hasil irisan. Untuk outputnya itu seperti ini ya. Kita kita input dulu tuh berapa sih jumlah array yang bakal kita itu elemennya gitu.
Elemen itu pertama itu kita input 5, terus kita masuk ini elemen dari array A itu ada apa aja. Contoh di sini ada 1, 3, 7, 9, 2 gitu. Kalau untuk elemen array B itu ada 0, 2, 5, 1 dan 9. Terus setelah kita input itu tuh program bakal menjalankan sintaks-sintaks yang sebelumnya gitu agar dia menghasilkan output berupa irisan yang dimana kalau kita lihat outputnya itu adalah 192. Jika kita lihat dari inputnya sendiri 192 itu ada di kedua array elemen array ini dan ya itu merupakan output atau hasil yang kita cari berupa irisan dari kedua array. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.